Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan menerangkan terkait cascading style sheet atau biasa dikenal dengan CSS. Jadi CSS ini merupakan suatu CSS ini saya baca dulu ya. CSS merupakan salah satu teknologi penting dalam penggunaan CSS yang pemesanan struktur tampilan. Nah, sebuah bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan atau presentasi dari halaman web. Dengan menggunakan CSS, kita dapat mengatur warna, mengatur ukuran teks, jenis huruf, tata letak, serta elemen visual lainnya. Jadi, CSS di sini berfungsi atau bertugas untuk mengatur tampilan dari website kita, tampilan secara visual. Ya. Oke, sini saya akan langsung menuju baris kodenya. Pertama kita buat suatu struktur HTML seperti biasa terlebih dahulu. Oke, di sini kita bisa hide dulu, /. Nah, di sini kita itu akan di sini kita tambahin sebuah link pada tag head. Sini tambahin link yang mana link ini terkait atau terrelasi dengan file style CSS yang ada di sini. Oke. Dengan tipe style sheet. Oke ya, di sini saya tidak akan mengetik kode satu-satu, saya hanya akan menjelaskan karena kalau ketik satu-satu akan memakan waktu yang cukup lama. Oke, jadi di sini mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Jadi kita perlu menambahkan atribut class supaya nanti kita bisa pakai di CSS-nya atau kita panggil kita apa ya? Jadi nanti di CSS itu akan mengenali suatu tag dari class atau dari ID-nya. Ya. Nah, di sini kita pakai class sebagai pengenal bahwa ini masuk dalam kelas kontainer. Jadi kelas ini bisa ada pada beberapa tag. Sedangkan untuk ID, contohnya ID form di sini, ini khusus pada satu tag aja. Jadi ini home ini tidak akan ada di tempat lain, di tag yang lain. Ya. Sedangkan untuk class ini bisa ada di beberapa tag gitu. Jadi ID ini untuk yang khusus satu tag, khusus untuk satu tag. Dan class ini untuk beberapa tag itu bisa ya, sebagai pengenal untuk beberapa tag yang sejenis. Nah, seperti itu kurang lebih. Kemudian sini header seperti, kemudian paragraph, nav ini untuk pengenal, kemudian A untuk ngelink. Jadi nanti ketika kita klik link ini akan menuju ke ID home. Dan lanjut pendidikan. Jadi kelas aktif untuk menyatakan bahwa ini kelasnya masuk kelas aktif. Dan yang lain sama sebenarnya ini pakai list di struktur HTML seperti struktur HTML dasar. Oke. Kita lanjut pada CSS-nya. Jadi karena sebelumnya telah kita relasikan HTML ini ke file style CSS. Jadi kita bisa mengedit CSS dari HTML ini menggunakan file CSS yang ada di sini karena sudah kita relasikan atau sudah kita kaitkan. Jadi ini disebut dengan CSS eksternal. Oke, saya jelaskan dulu dari atas. Pertama, root. Nah, ini root di sini untuk membuat sebuah sebuah tema dasar. Jadi nanti ini yang ada di dalam sini nanti kita bisa pakai beberapa kali. Jadi kita nggak perlu ngetik 0f172a gitu lagi di dalam. Jadi kita tinggal ngetik bg. Kita bisa langsung kita cuma tinggal ketik var bg. Contohnya nantilah. Jadi ini sama semuanya supaya ada jenis default gitu. Jadi satu tema semuanya. Jadi semuanya bisa sama. Jadi untuk BG ini gitu, untuk kan kita pakai yang ini, kemudian aksen kita pakai yang ini, sebagainya. Kemudian font family-nya di sini kita atur di bagian sini bahwa fontnya itu masuk dalam family inter dan beberapa font lainnya bisa kita pakai. Jadi sebelum kita pakai harus kita panggil terlebih dahulu font tersebut.
Kita lanjut ke body, bahwa pada tag body, jadi body ini untuk memanggil tag body yang ada di sini. Jadi pada body ini kita setting marginnya 0 supaya karena defaultnya itu tidak 0 berapa gitu. Jadi kita setting ke 0 dulu supaya mentok atas. Kemudian backgroundnya kita setting linear gradient dengan 180 deg, kemudian sekian. Dan colornya kita pakai ini backgroundnya nanti color default teks ya enggak color default sudah color default. Kemudian line height-nya 1.45 untuk di garisnya jarak tiap barisnya. Kemudian lanjut pada kontainer. Nah, kontainer di sini merupakan suatu kelas kontainer. Nah, setelah beli kelas itu dengan pakai titik, kemudian nama kelasnya. Kita atur max width-nya, lebarnya, kemudian marginnya, paddingnya, backgroundnya, border radiusnya, dan box window-nya. Untuk tag-tag ini kalian bisa cari dokumentasi CSS sendiri ya. Kalian bisa baca-baca di situ aja. Kemudian di sini kita lanjut pada tag header. Tag header. Di tag header yang ada di sini, tag header yang ini. Bahwa tag header ini tampilannya itu flex ya. Itu ke samping karena pada HTML ini secara default itu akan ke bawah. Terus ini untuk mengubah samping gitu, di baris bukan kolom. Kemudian line item center, jadi semua item akan ke tengah, kemudian gapnya 18, jaraknya 18. Kemudian pada kelas avatar kita atur lebarnya dan tingginya sekian, kemudian jarak border radiusnya 18 px, artinya nanti akan bulat, tidak berujung tidak bersudut gitu pojokan dari bordernya. Kemudian backgroundnya, nah ini jadi nanti kita tinggal panggil slash ascent, kita tidak perlu mengetik yang ini lagi ya, tinggal panggil saja, maka akan langsung bisa digunakan. Dan display flag, justify content ini untuk untuk align item ini, jadi semua item itu akan ke tengah secara horizontal. Kalau justify content ini semua item akan ke tengah secara vertikal. Jadi misal ada 2 item gini, karena ini khusus ke atas, kalau justify content akan pas di tengah. Kemudian misal line item sejajar gini akan pas di tengah. Nah, lebih seperti itu. Kemudian pada tag H1 marginnya 0, font size-nya 22 px dan kelas dan sebagainya. Langsung saja kita ke bawah. Lanjut link print juga sama. Board UL ini juga sama, kurang lebih hanya margin, font, color, dan border. Lanjut dulu, masih sama semuanya, margin bottom, flex wrap. Ini untuk flex wrap bahwa ini akan melebar ke fullin ke layar. Dan lanjut fitur. Nah, ini media ini di sini untuk responsifnya. Kita bisa atur bahwa maksimal WEDTH-nya itu adalah 900 px. Yang mana ketika di bawah 900 px itu gridnya akan 1 fr. Kemudian pada kelas kontainer marginnya jadi 18 px, PD-nya jadi 16, avatarnya jadi 80 px, dan height-nya jadi px. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.